Salam sehat bersama saya, Dr. Faidon Mantoruan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Beshem, Yesus, Hamasya, Werua Kodes. Salam kebajikan buat kita semua. Salam sehat buat Anda, dan pada video kali ini kita akan membahas topik bagaimana bisa menurunkan asam urat secara alami. Nah, dan bahan-bahan alami yang sekali ini, bahan tradisional yang kita pakai adalah bawang ya. Walaupun di sini saya sudah sediakan kopi. Nah, ini kopi juga bisa membantu mengurangi asam urat ya. Syaratnya nggak pakai gula. Kemudian ini ada nanas ya. Nanas Anda bisa lihat, dan pisang ya. Sudah saya kupas ya. Nanas dan pisang. Yang aneh dari nanas ini, walaupun saya masukin kulkas dia tetap nanas ya. Udah saya masukin kulkas, masukin freezer, tetap dia nanas gitu ya. Enggak salah, itu panas ya. Jadi ini nanas ya, ada buah nanas. Nanas ini membantu untuk mengurangi asam urat dan juga membuat becek. Membantu pelumasan. Nah, yang kita mau bahas kali ini adalah bawang-bawangan ya, keluarga bawang merah dan teman-temannya untuk nanti jadi sambal. Nah, yang pertama kita bahas bawang merah ya. Oke, sebelum saya bahas bawang merah, saya mau kasih ingat dulu sama Anda bahwa mekanisme obat asam urat secara umum ya ada 3 ya. Mekanisme obat untuk penderita asam urat secara umum ada 3. Jadi pertama adalah mengurangi rasa sakit ya, mengurangi rasa nyeri dengan obat-obatan baik golongan steroid seperti prednison atau non steroid seperti yang profen, ibuprofen, ketoprofen, propenit dan sebagainya. Jadi itu untuk mengurangi rasa sakit. Nah, kedua adalah untuk obat-obatan untuk menghambat proses pembentukan asam urat ya. Nah, golongannya namanya yang paling terkenal xanthine oksidase inhibitor. Nah, contoh yang paling terkenal adalah allopurinol ya. Nah, yang ketiga adalah obat untuk membantu proses pembuangan asam urat. Jadi asam uratnya diubah menjadi bentuk lain, misalnya jadi allantoin ya. Untuk kemudian nanti proses pembuangannya lebih mudah. Nah, nanti proses pembuangan akan lebih mudah kalau air putih yang Anda konsumsi cukup. Ingat 30 cc per kilogram berat badan. Nah, tapi itu obat kalau dikonsumsi terus-menerus nanti ada potensi menimbulkan efek samping yang lain. Tidak pasti ya, tapi ada potensi. Makanya memang obat itu harus dalam pengawasan dokter dan tidak dalam konteks jangka panjang. Makanya Anda harus mengubah gaya hidup ya. Gaya hidupnya harus dirubah, apa-apa makanan yang meningkatkan risiko asam urat sebaiknya Anda hindari, dan apa-apa yang membuat Anda lebih sehat Anda makan. Nah, salah satunya ketika Anda mengkonsumsi makanan sehat, ingat makanan sehat itu adalah makan buah 3 kali sehari, karbohidratnya yang sehat, makannya nggak digoreng tapi enak, lemak sehat, dan air putih cukup ya. Itu basic dari saya. Nah, di luar itu nanti kita tambahkan nih, misalnya Anda mau makan ikan ya, Anda mau makan telur, Anda mau makan daging, atau Anda mau makan tahu atau tempe ya misalnya ya. Nanti Anda tambahkan nih bahan ini untuk membantu jadi tanda kutip sambalnya misalnya ya. Nah, yang pertama adalah bawang merah. Bawang merah ini adalah keluarga bawang-bawangan ya. Dia bukan keluarga cabai-cabean, bukan keluarga terong-terongan ya, dia keluarga bawang-bawangan. Nah, dia ini sebetulnya secara bahan pangan dia mengandung banyak vitamin dan banyak mineral. Jadi banyak multivitamin dan banyak multimineral walaupun dalam dosis yang kecil-kecil. Nah, kemudian dia juga satu keluarga nih, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan apalagi nih bawang merah, bawang putih, bombay, dan keluarga bawang-bawangan lagi deh yang lain ya. Nah, jadi nanti bahan kimia alami, kalau obat-obatan itu bahan kimia sintetis. Kalau ini bahan kimia alami yang ada di bawang inilah yang nanti membantu walaupun dalam kekuatan ringan untuk meredakan asam urat Anda lewat beberapa cara. Salah satunya adalah ketika dia membantu untuk proses pembentukan asam urat dan juga membantu proses pembuangan asam urat ya. Jadi ini di dalam bawang merah ini mengandung vitamin C salah satunya ya. Kemudian vitamin C inilah yang membantu nanti proses perubahan asam urat uric acid menjadi allantoin ya. Kemudian fitokimia yang lain misalnya quercetin. Nah, quercetin ini membantu seperti obat asam urat yang sintetik. Nah, sebetulnya obat asam urat sintetik itu meniru kerja bahan kimia alami tumbuhan. Dia bekerja sebagai xanthine oksidase inhibitor ya, sehingga menghambat proses pembentukan asam urat di dalam tubuh. Oke. Nah, kemudian kalau mau
manfaat yang lain juga, dia membantu menurunkan kolesterol, dia juga membantu mengontrol kadar gula darah secara alami ya. Jadi tambahan fungsi dari bawang merah banyak sekali, malah dia juga membantu proses pembentukan sel darah merah. Nah, nanti ketika Anda mau konsumsi bawang merah, saya ingatkan nanti bahwa ini sebaiknya tidak dimasak, tidak dipanaskan. Jadi makanya mentah, Anda potong-potong, Anda cacah-cacah, nanti Anda kombinasikan dengan berbagai bahan yang lain, misalnya bawang putih yang sebentar lagi kita bahas ya. Jadi setelah itu nanti bawang merah, ada bawang putihnya, kemudian Anda kasih cabai ya, kemudian nanti Anda kasih jeruk ya, diperes. Oke. Nah, jangan kalau udah jadi nanti masukinnya ke mulut. Nah, jangan ke kuping, malah bikin masalah baru ya, apalagi ke hidung, ntar nggak bisa napas ya. Kalau mata ntar buta. Bercanda. Oke, yang pertama bawang merah. Nah, yang kedua adalah bawang putih ya. Nah, bawang putih ini membantu Anda penderita asam urat lewat beberapa mekanisme sekaligus. Pertama, dia juga bekerja sebagai obat anti peradangan alami ya. Dia punya khasiat anti peradangan, anti inflamasi ya. Kedua, dia juga membantu proses pembuangan asam urat karena dia juga mengandung vitamin C. Dan ketiga, dia sebagai pengencer darah dan anti agregasi, anti penggumpalan darah. Jadi kalau misalnya di dalam darah itu asam urat, kolesterol, sel-sel darah merah menggumpal, itu asam uratnya jadi susah dibuang gitu ya. Nah, salah satu prosesnya adalah ketika nanti dengan bantuan bawang putih proses pembuangannya menjadi optimal. Oke. Nah, cara konsumsinya mirip dengan bawang merah. Jadi bawang putih ini dicacah, dipotong, nanti Anda konsumsi. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya ingatkan bahwa isinya adalah dia banyak vitamin dan mineral, ya, mikro mineral, ya, dalam jumlah yang kecil ya. Demikian juga vitamin kecil, jadi lengkap. Termasuk dia juga punya serat larut. Nah, nanti ketika Anda mau konsumsi, dipotong-potong sehingga nanti bahan aktif fitokimia namanya alisin itu bisa keluar ya. Sebetulnya dia namanya aliin. Nanti kalau udah teroksidasi menjadi alisin. Itulah yang menjadi bahan aktifnya dari bawang putih ini. Ntar Anda tambahkan cabai, Anda tambahkan jeruk, sehingga nanti khasiatnya bisa bersinergi. Oke. Nah, kawan yang ketiga adalah cabai. Ini ada saya bikin warnanya ada dua ya. Baik cabai merah ataupun cabai yang hijau. Ini artinya dia masih hijau ya. Jadi kalau dibilang kamu masih hijau kayak cabai, kamu sudah merah kayak cabai. Ya, dia bisa membantu untuk mengurangi asam urat lewat makan ya. Kita lagi nggak bicara yang topikal. Topikal itu artinya dibuat jadi krim. Karena ada juga cabai itu bisa membantu mengurangi asam urat dalam bentuk krim topikal, bahan aktif dari cabai. Tapi kalau kita makan juga dia punya khasiat untuk membantu menurunkan asam urat ya, walaupun dalam dosis yang ringan ya. Jadi di dalamnya ada vitamin C, ya, dan kemudian vitamin C ini membantu proses pembuangan asam urat. Dan kedua, dia membantu juga lewat membuka pembuluh darah, ya, karena kapsaisin dalam cabai membantu membuka pembuluh darah. Anda bayangkan kalau Anda lagi makan cabai itu mukanya kan merah kan, itu pembuluh darahnya terbuka. Oke, nah demikian juga pembuluh darah yang menuju ke ginjal nanti dibuka, jadi aliran darah ke ginjal bisa dioptimalkan. Nanti asam uratnya bisa lebih mudah dibuang, mengurangi penumpukan asam urat dalam tubuh. Nah, nanti cabainya juga sebaiknya jangan dimasak karena ada vitamin C-nya. Bahan penting dari cabai ini adalah vitamin C-nya. Oke, jadi bawang putih, bawang merah, cabai, nah ditambah jeruk. Nah, jeruk juga lagi bahwa di jeruk ini fitokimianya juga membantu proses pembuangan asam urat, termasuk vitamin C dalam jeruk. Jadi memang semuanya bawang merah, bawang putih, cabai, dan jeruk ini, jeruk tipis ya, ini membantu proses pembuangan asam urat secara alami. Kemudian mereka juga membantu mengurai penggumpalan trombosit, agregasi trombosit, sehingga lebih mudah dibuang prosesnya. Ya, kok bawang bombaynya nggak dibahas ya? Nggak usah dibahas lah ya. Ntar kita bikin topik yang lain. Ini juga bisa membantu untuk mengurangi asam urat gitu ya. Nanti Anda tinggal potong-potong, isinya plus minus sama. Jadi dibahas juga dong. Ya, dan ini juga sama, tidak dimasak. Ini rasanya agak manis ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, luar biasa. Ingat, saya minta tolong untuk teman-teman yang mungkin punya saudara asam urat, menderita asam urat, ya, untuk film ini dibagikan, di sharing. Kemudian saya minta Anda untuk like video ini, ya, like kan gratis ya, sama di subscribe. Subscribe itu kan gratis, dan bunyikan loncengnya supaya setiap nanti ada video-video yang baru, tips-tips yang baru,
Anda bisa segera dapat dari saya. Demikian, saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, melindungi Anda, menyindir Anda dengan wajahnya, memberikan Anda kasih karunia. Salam sehat luar biasa.